Angin adalah udara yang bergerak. Angin adalah harmoni alam yang membawa banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Angin berpesan dalam penyerbukan banyak jenis tanaman seperti padi dan jagung. Angin juga berperan memutar kincir sehingga mengubahnya menjadi energi listrik. Bagi anak-anak, angin memberi hiburan kepada mereka dengan menerbangkan layangan yang menghiasi langit senja. Bahkan, angin memberi kita kenyamanan lewat kipas angin. Ada beberapa filosofi yang kita bisa petik dari angin. Berikut 3 filosofi angin. Pertama, angin punya energi yang tersembunyi dan tidak kasat mata. Angin bergerak ke sana kemari tanpa pernah kita sadari keberadaannya, tapi kita bisa rasakan gerakannya. Angin bergerak alami sesuai dengan kehendak Sang Pencipta, tapi walaupun dia hanya angin yang tidak terlihat eksistensinya, kita bisa memanfaatkan energinya. Angin bisa dijadikan pembangkit tenaga listrik sebagaimana di negeri Belanda sana. Di sana, banyak terdapat kincir angin yang mampu menghasilkan energi listrik. Walaupun wujudnya tak terlihat, filosofi angin terbukti juga memiliki kandungan energi yang tersembunyi. Karenanya, kita dapat belajar untuk tidak mudah meremehkan hal kecil seperti angin. Karena di balik hal kecil pun, tersimpan potensi yang cukup besar untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Pun kita tidak perlu sedih karena tidak terlihat apa kontribusi kita. Kita tahu bahwa ketika orang-orang Belanda menggunakan energi listrik, mereka teringat kincirnya, bukan angin yang menggerakkan kincir. Padahal tanpa angin, kincir itu tidak akan pernah bergerak. Di sini, angin mengajarkan kita arti penting keikhlasan. Kedua, angin membawa kesejukan dalam kehidupan. Angin sepoi-sepoi memberi kita kenyamanan. Kemudian manusia pun memanfaat konsep ini dengan menciptakan kipas angin dan AC. Baik angin yang ada di alam, ataupun angin yang tercipta dari alat elektronik, kesemuanya itu memang memiliki satu persamaan. Yakni, sama-sama menciptakan kesejukan. Walaupun tak sedikit kasus angin yang membawa kerusakan, nyatanya angin yang semilir tetap bisa memberikan kita suasana sejuk dan nyaman. Seperti halnya dengan angin, manusia juga harus bisa menciptakan kesejukan untuk kehidupannya. Juga, untuk lingkungan sekitarnya. Bila belum mampu untuk menciptakan kesejukan, seminimal mungkin ia tidak membawa kerusakan untuk lingkungannya. Ketiga, angin bebas bergerak dan fleksibel. Di alam, angin bergerak dengan bebasnya. Ia melaju ke sana dan kemari, mengikuti perbedaan tekanan udara yang ada di lingkungan. Seakan tak ada rintangan, angin senantiasa bergerak dan berpetualang dengan bebasnya di alam terbuka. Itu membuktikan bahwa angin memiliki sifat yang sigap dan fleksibel. Ketika ada celah perbedaan tekanan udara, dengan sigapnya angin mengisi kekosongan yang ada di alam terbuka. Tanpa mengenal siang dan malam, angina selalu konsisten dengan kesigapan serta fleksibilitasnya. Kesemuanya itu angin lakukan untuk menjaga keseimbangan tekanan udara yang ada di alam. Seperti halnya udara yang memiliki tekanan yang berbeda-beda, lingkungan sosial manusia juga memiliki tingkat porsi tekanan yang berbeda-beda. Selain itu, selalu ada perubahan yang menciptakan beberapa kekosongan. Oleh karenanya, manusia harus benar-benar bisa bertindak dengan sigap dan mengisi tiap kekosongan yang ada masyarakat. Agar tercipta lingkungan yang stabil. Gimana menurut kalian tentang filosofi angin dan apa saja pelajaran yang bisa kalian petik? Di sini saya bisa memetik 2 pelajaran. Yang pertama, jangan pernah meremehkan hal sekecil apapun, karena bisa saja hal kecil itu akan sangat berpotensi bagi kehidupan. Yang kedua, angin mengajarkan kita keikhlasan. Ketika orang-orang Belanda menggunakan energi listrik, mereka teringat kincirnya, bukan angin yang menggerakkan kincir. Padahal tanpa angin, kincir itu tidak akan pernah bergerak. Di sini, angin mengajarkan kita arti penting keikhlasan. Mungkin itu saja. Bagaimana dengan kalian? Apa saja yang bisa kalian petik dari filosofi angin? Jangan lupa untuk berlangganan. Dadah.